Hai guys, selamat datang kembali di channel gue. Akhir-akhir ini gue lagi jarang banget upload video karena ada banyak hal yang harus gue selesain dulu. Salah satunya adalah project yang kemarin sama Om Dhani. Kalian jangan lupa nanti harus nonton ya kalau udah jadi si videonya, si lagunya harus dengerin. Konten-konten lainnya kayak behind the song, terus nanti akan ada legend story. Gue nggak tahu ini videonya akan diupload setelah si proyekan gue sama Om Dhani rilis atau sebelum. Pokoknya jangan lupa dengerin karena ini salah satu project yang bikin gue seneng banget sama hasilnya, sama semua-muanya deh pokoknya. Karena suatu suatu kesempatan baik untuk gue bisa terlibat dalam kerjasama langsung sama Om Dhani. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian harus nonton, harus dengerin, oke? Oke, jadi video hari ini gue akan membahas 10 fakta tentang Hanindia atau tentang gue sendiri. Jadi ini lumayan panjang ya. Gue udah nulisin 10 fakta tentang gue. Jadi karena lumayan panjang-panjang, nanti gue akan lebih sering ngeliat ke laptop ya. Karena kalau misalkan enggak juga gue suka skip-skip kan anaknya. Kita mulai dari nomor 1. Kita mulai dari nama dulu. Jadi nama panjang gue yang ada di akta adalah Hanindia Cita Ningtyas. Nama yang gue pakai di media sosial, dan nama yang ada di akte nggak ada bedanya, sama aja. Cuman mungkin kalau di media sosial itu gue lebih sering ngebawa yang Hanindianya, Cita Ningtyasa nggak gue bawa itu karena kepanjangan kan. Dan orang kalau dengar full name gue mungkin udah bisa nebak ya. Jadi nama gue ini kayak namanya mengandung unsur kejawa-jawaan ya, sama Tias di belakangnya Ningtyas gitu. Dan itu merupakan nama pemberian dari kakek gue. Dan gue di sini akan membahas juga makna dari nama gue sendiri. Hanindia itu bokap nyokap gue yang ngambil dari bahasa Arab. Kalau Hanin itu artinya yang penuh kasih sayang, sedangkan dia artinya itu sinar. Lanjut, kalau Cita itu jadi semua anak bokap nyokap gue itu dikasih nama Cita di tengah nama panjangnya yang merupakan singkatan dari nama bokap nyokap gue, yaitu Cici dan Tara. Jadi kan bokap gue kan Yuliantara, Ahmad Yuliantara. Nah diambil tuh belakangnya Tara, jadilah Cita. Jadi di setiap nama gue, adik-adik gue itu ada Citanya tuh pasti. Nah terus Ning itu sebetulnya jadi kayak semacam konjungsi gitu di nama gue. Karena kan kalau misalkan Hanindia Tias gitu kayak goreng ya, jadi ditambahin konjungsi gitu ceritanya. Jadi ini juga ada ceritanya nih. Waktu itu gue tuh dilahirin di bidan belakang rumah gue, literally belakang rumah gue nih, samping rumahnya Mas Fauji ya bidannya. Jadi nama bidannya itu Bidan Nuning. Terus nyokap gue sering manggilnya tuh Bu Dening. Nah, jadilah dimasukin nama itu di nama gue, Ning tuh di situ. Biar inget kali ya gue lahirnya di mana gitu. Nah, terus yang terakhir nih, Tias. Tias itu nama pemberian dari kakek gue, turunan Jawa. Jadi Tias itu kalau dalam bahasa Jawa itu berarti hati atau yang memberi warna gitu. Jadi kalau kita simpulkan arti nama dari Hanindia Cita Ningtyas itu pancaran atau sinaran kasih sayang dari Cita, nyokap bokap gue, yang memberi warna. Memberi warna di sini tuh konteksnya kayak memberi warna dalam kehidupan kayak gitu. Lumayan berat juga ya harapan yang disematkan di nama panjang gue gitu ya. Semoga dari nama yang bagus itu gue bisa menjadi seseorang yang bagus juga, menjadi seseorang yang baik juga gitu. Karena kan nama merupakan sebuah doa juga ya. Kita lanjut ke fakta nomor 2. Jadi mungkin ini sedikit banyaknya udah pada tahu tentang asal muasal gua. Gua itu lahir di Bogor, di Gunung Putri nih, di belakang rumah gua nih, di bidan belakang rumah gua. Jadi gua asli orang Gunung Putri. Tapi nyokap gua itu orang Ciamis, suku Sunda. Terus bokap itu bokapnya bokap orang Purwokerto, nyokapnya bokap orang Kalimantan. Tapi bokap itu lahir di Jakarta gitu dan besar di Jakarta, lama di Jakarta gitu. Jadi nyokapnya bokap juga ada logat-logat Betawinya juga kalau ngomong gitu. Nah dari perpaduan itu jadilah manusia absurd seperti gue ini gitu. Gitulah ya. Lanjut ke fakta nomor 3. Gue itu adalah anak sulung dari 3 bersaudara dan gue perempuan sendiri. Jarak usia gue sama adik-adik gue juga cukup jauh. Jadi gue sama anak nomor 2 itu bedanya 9 tahun. Gue sama anak nomor ketiga itu bedanya 10 tahun. Jadi gue sama adik-adik gue nih jaraknya jauh. Mereka jaraknya deketan. Jadi gue gak punya teman kalau di rumah gitu. Tapi walaupun usia gue jauh ya sama adik-adik gue bukan tipikal kakak yang keembang-embangan gitu yang bisa ngomong ngasuh adiknya gitu. Gue lebih kayak tipikal kakak yang rese-resean sih sebenarnya. Gue lebih seneng ngeberantemin, lebih seneng ngerecokin, lebih seneng ngecengin. Nah kalau misalkan adik gue berantem nih berdua nih, gue suka memihak salah satu. Jadi gue suka memperkeruh suasana, makin ribut gue makin seneng gitu. Tapi sisi lain juga gue tetap ingin
ingin jadi seseorang yang bisa didengar sama mereka, dan gue pengen jadi seseorang yang bisa dengerin cerita-cerita mereka. Jadi kalau misalkan mereka cerita sama gue atau bercanda sama gue tuh lebih kayak santai aja kalau sama gue bro, gitu, chill bro. Oke, kita lanjut fakta nomor 4. Nah, fakta nomor 4 ini juga lumayan panjang. Jadi di fakta nomor 4 gue akan membahas tentang ketakutan-ketakutan yang gue takutin ya selama ini. Dan kalau ketakutan itu kan sebetulnya luas nih, kita bahas secara random aja ya. Jadi ketakutan gue yang pertama adalah gue takut ketinggian. Jadi kalau misalkan gue ada di suatu tempat yang tinggi, itu kayak gue takut aja gitu ngeliat ke bawah, kayak gemeteran aja, takut. Tapi gue juga nggak yang sampai kayak pengen pingsan atau gimana gitu, takutnya masih normal juga. Dan kadang juga kalau misalkan emang pemandangannya bagus di bawah, gue masih bisa menikmati itu dari atas gitu. Cuman nih gue takut aja jatuh gitu. Nomor 2, ketakutan nomor 2 gue adalah gue takut kegelapan. Jadi kalau misalkan lagi mati lampu atau gue lagi ada di ruang yang gelap, gue takut men, karena gue anaknya sering halu kan. Kalau misalkan di ruang gelap gitu, takut ada yang tiba-tiba datang gitu mendekati gue dan membahayakan hidup gue gitu. Nyawa gue terancam nih gitu, suka takut gitu. Terus ketakutan yang selanjutnya adalah gue takut air. Walaupun gue mandinya lama, tapi gue takut air, jujur, gue takut air men. Gue takut laut, gue takut segala bentuk genangan air yang luas gitu, kayak danau, sungai, apalagi sih waduk, kayak gitu-gitu gue takut kelihatnya, kayak ngelihat doang gitu ya dari jauh gitu. Gue takut beneran gemeteran gitu. Makanya gue nggak suka diajak ke pantai karena gue takut laut. Entah kenapa bisa terjadi, karena takut aja, nggak tahu kenapa takut gitu. Waktu sebelum COVID itu gue tuh anaknya sering renang, lumayan sering renang gitu, karena satu emang gue seneng aja gitu bisa main, kedua gue punya ambisi untuk menambah tinggi badan gue gitu. Waktu itu gue masih berani nih kolam renang gitu kan, renang di kolam yang 3 meter, enggak 3 meter, 2 meter. Gue masih ya oke nih, gue bisa renang nih gitu, masih keren lah dulu. Sekarang nggak tahu deh, walau alam, gue kalau misalkan dibawa ke kolam renang apakah gue masih berani atau enggak gitu, karena udah lama banget kan gue nggak nyelupin diri ke kolam gitu, jadi takut gitu. Oke, kita lanjut ke ketakutan gue yang selanjutnya. Setelah takut air, takut apa lagi sih hari ini nih? Banyak takutnya ya. Oke, yang selanjutnya adalah gue takut sama segala hewan yang melata dan berkulit licin, macam ular, kadal, belut, lele hidup. Kan lu tahu kan bentukannya lele kayak gimana, licin mana gitu ya. Gue takut geli, takut sumpah, ngebayangin aja gue geli gitu. Ya itulah, gue takut itu. Terus ketakutan gue yang selanjutnya adalah ketakutan yang cukup serius ini. Jadi gue takut kehilangan orang-orang yang gue sayang. Mungkin ini pasti semua orang juga punya ketakutan ini ya, nggak mau dong ditinggalin atau kehilangan orang-orang yang kita sayang, kayak keluarga, sahabat, orang-orang terdekat kayak gitu. Nah terus yang terakhir adalah gue takut menjadi sumber kecewa untuk orang-orang yang ada di sekitar gue. Walaupun ya nggak tahu juga sih orang-orang sekitar gue sebetulnya menaruh harapan atau enggak juga, cuman kayak gue takutin mereka kecewa. Fakta tentang Hanin yang nomor 5. Jadi fakta nomor 5 ini adalah gue seneng banget lihat buku-buku. Jadi kalau gue berada di suatu tempat yang banyak atau ada bukunya, itu gue seneng banget tuh. Walaupun cuman di situ kelihatan cuma 1, 2, 3, 4 atau 5 buku, di situ gue seneng aja gitu. Karena gue selalu penasaran sama buku, walaupun cuma penasaran sama covernya atau sama judulnya aja, tapi intinya gue punya interest terhadap buku gitu. Gue juga seneng koleksi buku-buku, walaupun koleksi gue juga masih sedikit sih, dan nggak semua buku yang ada di rumah gue baca sampai habis gitu. Cuman gue seneng lihat buku. Terus lanjut ke fakta gue yang nomor 6. Kemana-mana gue itu harus banget bawa earphone, karena gue nyaris nggak bisa satu hari aja tanpa dengerin lagu tuh, gue nggak bisa men. Nah, terus terutama kalau di dalam perjalanan jarak jauh gitu ya, perjalanan jarak jauh terus gue nggak nyetir, kan gue bingung ya, gue bosen di perjalanan mau ngapain gitu, dan kadang-kadang gue suka mual. Yang gue cari adalah earphone, gue dengerin lagu. Anehnya lagi itu kayak kalau mual terus gue pakai earphone gitu dengerin lagu, mualnya hilang. Nggak tahu kenapa gue tersugesti bahwa kalau sambil dengerin musik terus lihat pemandangan sambil tidur itu mualnya hilang, dan beneran hilang. Gue nggak mual lagi kok di mobil gitu kan. Lo kalau misalkan duduk di belakang nih di mobil suka mual kan kadang-kadang ya, namanya di jalan gitu kan. Nah gue cukup dengan pakai earphone aja udah lari, mualnya hilang gitu. Nggak tahu apakah kalian juga ada yang merasakan yang sama seperti gue atau emang gue aja yang aneh gitu, nggak tahu. Fakta gue yang nomor 7 ini jarang orang yang tahu juga, baru gue ceritain sekarang nih di 10 fakta tentang Hanindya. Jadi yang ketujuh ini faktanya adalah kemampuan gue dalam berkomunikasi dan bergaul dengan lingkungan baru atau orang banyak itu bisa dibilang jelek ya. Jadi
gue sering merasa kebingungan atau kayak panik gitu kalau dihadapkan dalam situasi yang rame banget, rame orang gitu. Terus kayak gue harus bisa berbaur sama mereka gitu. Nah itu gue bingung tuh, nih gue harus gimana ya, gue harus ngomong apa dan gue harus bertingkah seperti apa ya. Gue bingung banget di situ. Terus mungkin juga di beberapa kesempatan sebelumnya yang pernah ketemu gue di satu acara atau satu kesempatan gitu ya, dan di situ posisinya rame dan gue memilih untuk diam atau cuman senyum-senyum gitu, jarang ngomong, jarang ngobrol gitu. Itu bukan karena gue nggak mau berbaur atau mungkin gue juga dikira sombong di situ. Sebenarnya nggak kayak gitu niatnya. Itu lebih kayak gue bingung, gue harus ngomong apa ya, gue harus gimana ya gitu, takut salah. Jadi ya udah mendingan gue diem dan ya udah cuman senyum-senyum. Tapi kalau misalkan ada yang ngajak ngobrol, itu pasti gue tanggepin gitu. Gue cuma bingung untuk memulainya aja gimana gitu. Tapi kadang-kadang juga orang kalau ngobrol sama gue, kadang-kadang obrolannya itu suka mati. Kalau nggak yang klik-klik banget gitu, obrolannya suka mati karena ya gitu, gue bingung jawabnya, nggak tahu kenapa, nggak bisa seluas itu gitu. Jadi ya mohon maaf ya kalau yang waktu itu sempet ketemu terus dapet kesan yang kurang enak pas ketemu gue, itu sebetulnya bukan niat gue kayak gitu, tapi karena gue bingung gitu. Dalam 1 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah lebih baik sih dari gue yang sebelumnya, karena sebelumnya tuh ketika ada di satu acara atau satu ruang yang harus ketemu banyak orang gitu ya, harus berinteraksi sama orang, itu gue milih cabut sumpah. Kalau nggak gue di mobil, gue di toilet. Gue kayak menghindari keramaian dan menghindari untuk interaksi sama orang baru karena saking takutnya gitu loh, kayak saking bingungnya gitu. Ya udah mendingan sekalian gue cabut aja gitu, daripada di situ juga kayak ngapain ya gue ya gitu, terus takut dikira gimana kan gitu. Jadi gue milih cabut gitu. Dulu tuh gue segitunya gitu, makanya kalau misalkan dulu ada acara gue sering hilang-hilangan mungkin di backstage karena ya kayak gitu, gue bingung gitu harus kayak gimana. Nah sekarang sih udah alhamdulillah lebih baik gitu, gue udah lebih bisa berinteraksi sama orang-orang, bisa menyesuaikan juga. Gue udah bisa sedikit-sedikit ngobrol sama orang baru gitu, sama siapapun, gak harus yang sepantaran gitu. Alhamdulillah setelah akhirnya gue introspeksi kan, kayak ini salahnya gue di mana ya, kenapa kok gue bisa kayak gini gitu. Seharusnya kan kalau orang lain aja bisa, gue juga bisa gitu melakukan hal yang serupa gitu. Akhirnya setelah melewati itu, mulai pelan-pelan gue bisa beradaptasi dan menyesuaikan lagi gitu. Jadi ya seperti itulah ceritanya, yang mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Nah kita lanjut ke fakta nomor 8. Nomor 8 adalah gue masih labil banget, bahkan sampai sekarang aja gue masih yang kayak sering banget bingung sama diri gue sendiri gitu. Mungkin karena itu juga gue jadi gampang insecure, karena bingung aja gitu, gue pengennya gimana sih, gue harus gimana sih, kayak gitu-gitu, labil. Lanjut ke fakta nomor 9. Nah di nomor 9 ini pas gue nulis materi ini, gue udah mulai bingung nih, apalagi yang mesti gue masukin ya gitu kan. Tapi karena kalau misalkan ketemu orang tuh sering ditanyain kan kayak sekarang udah kelas berapa, sekolah di mana gitu, padahal kan gue udah semester 5 ya. Udah kita bahas tentang pendidikan gue aja. Jadi saat ini gue adalah mahasiswa semester 5 dan major yang gue ambil itu adalah sastra Indonesia. Gue ngambil sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di Universitas Pakuan Bogor. Kenapa sastra Indonesia? Karena ini semua tuh berawal dari waktu gue SMK nih. SMK itu kan gue ngambil jurusan seni musik klasik kan. Terus gue bingung, gue habis ini mau ngelanjutin kemana ya kan, karena teman-teman gue banyak yang ngelanjutin musik lagi gitu. Terus ya kayak ya kebanyakan musik sih. Kalau misalkan gak musik ya ngelanjutinnya kayak ngeband reguleran kemana gitu-gitu lah. Nah waktu itu gue bingung kan, kayak gue mau ngelanjutin apa lagi ya, nanti setelah lulus gue pengen kuliah juga gitu. Tapi gue gak mau ngambil jurusan musik. Tadinya sih sempet ada keinginan kuliah di musik, tapi gue bingung juga karena bosen kalau misalkan gue ngambil musik lagi gitu. Karir gue di musik, gue ngambil kuliah musik lagi juga, jadinya kayak karir nggak di pendidikan, gue berkutatnya di musik terus gitu. Sedangkan gue butuh ilmu lain juga yang kayak fresh gitu, jadi gue bisa dapet sesuatu yang baru juga gitu. Akhirnya karena waktu itu gue ada ketertarikan di bidang bahasa dan SMK tuh gue udah mulai bisa baca. Gue mulai bisa baca sih, mulai seneng baca. Jadi ya udah gue memutuskan untuk kuliah di jurusan sastra Indonesia. Kenapa nggak sastra asing? Karena memang gue tertariknya di bahasa Indonesia gitu. Selain yang di sastra Indonesia juga kan secara langsung gue bisa mempelajari sejarah-sejarah bahasa Indonesia itu sendiri, sejarah budayanya Indonesia sendiri, dan sejarah-sejarah yang berkaitan sama Indonesia gitu. Dan gue ada ketertarikan di situ gitu. Menurut gue bahasa Indonesia juga keren kok. Bahasa Indonesia tuh bisa jadi bahasa yang cantik banget, bisa jadi bahasa yang ganteng, bisa jadi bahasa yang gagah, bisa jadi bahasa yang
apapun gitu, tergantung kita mau menggunakannya gaya bahasa yang seperti apa gitu. Jadilah gue ngambil sastra Indonesia. Oke, ini fakta nomor 10 yang terakhir. Jadi seperti yang kalian lihat selama di video ini ya, gue tuh orang yang jelimet gitu. Jadi selama kalian lihat video ini juga kayak gue menjelaskan itu muter-muter gitu, nggak jelas gitu. Banyak hal-hal yang kontradiktif dalam diri gue gitu. Contohnya kayak gue gampang tertarik akan sesuatu, tapi gue juga gampang ilfeel juga sebetulnya. Terus gue tuh rajin nih, gue bisa rajin nih dalam hal-hal tertentu, tapi gue juga males dalam hal-hal tertentu gitu. Jadi banyak yang tabrakan gitu di dalam diri gue gitu. Jadi sering banget gue berantem sama isi kepala gue sendiri, gara-gara itulah jelimetnya sendiri itu jadi bikin gitu. Pasti anak-anak muda seumuran gue juga ngalamin kali ya. Memang lagi fasenya kali ya, jadi lagi masih proses mencari juga gitu. Gue masih dalam proses mengenali diri gue lebih jauh lagi gitu. Masih harus banyak yang diperbaiki lagi. Tapi setidaknya dari yang 10 fakta ini, jadinya kan teman-teman jadi sedikit banyak tahu tentang gue kayak gimana gitu. Jadi nanti pas ketemu tuh kayak udah nggak kaget banget kan. Kayak tahu, oh ini Hanin orangnya kayak gini gitu ceritanya mah gitu. Ya begitulah ya, kurang lebih video kali ini segitu aja videonya, 10 fakta dari gua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, udah dengerin gua ngoceh dari tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.